Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya sebab tiba saatnya kita memuji dan meninggikan nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama kita memuji dan meninggikan nama Dia. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan dan Raja kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yang percaya mari berikan tepuk tangan buat Tuhan dan Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Ayo mari bersama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan iman, katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami
terus mau mengucap syukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selamanya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi
bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami datang menyembah-Mu dari tempat ini Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sebab Engkau Tuhan yang berfirman bagi setiap kami untuk kami jangan takut, jangan bimbang dan jangan cemas Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkau perlindungan, Engkau penghiburan di dalam setiap kami. Sebab Engkau beserta bagi setiap kami. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan dengan iman dan percaya, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku,
namamu Tuhan, kami tinggikan namamu. Oh syararalabayaralabu, inamaya syandaralabu, inaralabaya syandaranaba. Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Syandaralabaya raralabaya daralabaya shi, inaralabaya syandaranabaya syandaranabaya si. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, ku pujikan Yesus. Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda, kan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dan bersama-sama katakan, kau berfirman. Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Shalom. Hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul Sabar dalam menghadapi masalah kehidupan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk kehidupan yang Kau-Berikan kepada kami, untuk tuntunan-Mu Tuhan, untuk di dalam menghadapi segala permasalahan. Kami yakin dan percaya apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami ini, Engkau akan memberikan jalan keluar pada setiap permasalahan. Karena itu urapi kami semuanya Tuhan, supaya kami selalu menjadi pemenang dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sabar dalam menghadapi masalah kehidupan. Hari-hari ini kita banyak menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita, baik pandemi, juga di dalam masalah-masalah di mana harga BBM naik, dan beberapa masalah yang kami hadapi yang kadang-kadang tidak sepengetahuan kami sendiri. Namun demikian, kita semuanya adalah orang percaya kepada Tuhan. Kita harus bersabar di dalam menghadapi pencobaan ini, supaya tuntunan Tuhan, tangan Tuhan, mengeluarkan kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Saudara, di dalam Mazmur 45 ayat 8 sampai 10 menyatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, kata Mazmur. Ungkapan ini sering diulang, mengungkapkan keinginan Allah dalam menunjukkan kemurahannya. Bila mana Ia melihat kesengsaraan manusia, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia lambang marah karena pelanggaran kita, dan dengan cepat menunjukkan kasih dan kemurahan apabila pengampunan dimintanya. Contoh misalnya dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 mengatakan, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh para pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebagaimana Allah memperhatikan umatnya di Mesir, Ia juga memperhatikan seluruh umatnya. Ia mendengarkan seruan orang yang susah dan tertindas. Pada waktu semacam itu, kita semua hendaknya berseru kepadanya agar Ia turun tangan menolong kita. Apakah penderitaan kita disebabkan oleh situasi, oleh orang lain, oleh iblis, dan lain-lain? Saudaraku, kasih karunia dan pertolongan Allah lebih daripada memadai untuk mengatasi semua keperluan itu. Pada waktunya Allah akan melepaskan kita. Karena itu Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 mengatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesengsaraan para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Yakub, baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sementara kita menunggu kedatangannya dengan sabar, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia sebagai penabur sejati juga penanggung sabar kematangan kita, menanggung sabar kematangan kita dalam kehidupan sebagai buah sulungnya. Kematangan kita dalam kehidupan dapat meningkatkan masa ketekunan. Masa ketekunan kita dan kesabaran Tuhan. Tuhan akan kembali. Bukan hanya sebagai mempelai laki-laki untuk menikahi mempelai perempuan, tetapi juga sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Pertama-tama menghakimi kaum berimannya pada tahta pengadilan. Kita perlu mengejar kematangan dalam kehidupan rohani kita untuk bertemu dengan Dia dan bersiap-siap untuk dihakimi olehnya dalam segala hal. Ini merupakan perkembangan lebih lanjut mengenai penderitaan dan ketekunan kaum beriman yang setia juga. Harus demikian. Kita tidak seharusnya bersumpah karena kita bukan apa-apa. Dan tidak ada sesuatu pun yang berada di bawah kendali kita. Bersumpah memperlihatkan bahwa kita bertindak berdasarkan diri sendiri dan melupakan Allah. Katakan saja ya. Dan katakan juga tidak. Bila memang tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesadaran di hadapan Allah, menyangkal kehendak diri dan sifat dosa kita, itu sangat perlu. Kesetiaan dan kesungguhan kita yang setia dalam perkataan-perkataan kita, menurut sifat ilahi, yang dalamnya kita berbagian, akan menjaga kita terhindar dari penghakiman Allah. Selanjutnya, Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal 1, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara dikasih Tuhan, kata pencobaan menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia saat-saat ini. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, orang percaya menghadapi semuanya ini dengan kesabaran dan sukacita. Karena ini merupakan pengujian yang akan mengembangkan iman yang teguh, tabiat
yang mantap dan pengharapan yang dewasa. Karena iman, kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan. Yang kedua, Yakobus menyebutkan aneka percobaan, aneka pencobaan. Ini adalah merupakan ujian terhadap iman, terhadap imanmu. Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini selalu memandangkan bahwa Allah tidak senang kepada kita. Bukan karena tidak senang kepada kita. Kesulitan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Allah mengetahui komitmen kita kepada Dia. Karena itu Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang kelima, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dan dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan saudara kata Paulus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembenaran karena iman mengakibatkan beberapa hasil bagi orang percaya. Damai dengan Allah, kasih karunia, pengharapan, keyakinan, penderitaan, kasih Allah. Roh Kudus, selamat dari murka Allah, sabar, keselamatan oleh hidup dan kehadiran Tuhan Yesus, dan sukacita di dalam Allah. Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus. Sebab yang pertama, kata kesengsaraan menuju kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita. Ini termasuk hal-hal menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, dan kesedihan. Yang kedua, di tengah-tengah kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajah-Nya dengan kasih yang bersungguh-sungguh, yang lebih bersungguh-sungguh dan menghasilkan roh dan sifat tabah yang mengatasi pencobaan hidup ini. Penderitaan
menimbulkan ketekunan, bukan membawa kepada keputusasaan. Dan ketekunan itu menghasilkan sifat yang dapat diandalkan. Dan sifat yang dapat diandalkan menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang matang, yang tidak akan mengecewakan. Yang ketiga, kasih karunia Allah mengizinkan kita memandang melewati persoalan kita kepada suatu pengharapan yang sungguh-sungguh dalam Allah dan kedatangan Tuhan kita ke dunia untuk menegakkan kebenaran dan kekudusan di langit yang baru dan bumi yang baru. Sementara itu Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang menghibur kita dalam pencobaan dan mendekatkan kehadiran Kristus. Karena itu kita harus sabar, karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Orang Kristen mengalami kasih Allah dalam hati mereka melalui Roh Kudus, khususnya pada masa-masa sulit. Kata kerja dicurahkan menyatakan suatu keadaan yang masih berlangsung. Dicurahkan itu masih berlangsung, tercurah terus-menerus sebagai hasil suatu tindakan sebelumnya, yaitu Roh Kudus yang telah meneruskan, membanjiri hati kita dengan kasih-Nya. Pengalaman akan kasih Allah yang senantiasa hadir ini menopang kita dalam penderitaan dan meyakinkan kita bahwa pengharapan kita akan kemuliaan yang mendatang bukan suatu harapan yang kosong, tetapi suatu kepastian. Kedatangan Kristus untuk kita adalah pasti. Karena itu Yohanes mengatakan dalam Yohanes 14, jangan giris hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Perhatikan saudara, di rumah Bapakku. Frasa ini jelas menunjukkan ke surga, karena keesaan Yesus harus pergi. Karena kesanalah Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Allah mempunyai tempat tinggal yang ada banyak ruangan di mana nantinya akan tinggal keluarga Allah yang ada di dunia ini sekarang ini. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Paulus mengatakan di dalam Ibrani, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, korban syukur adalah ucapan bibir yang memuliakan Allah. Itu adalah apa saudara? Doa, pujian, dan penyembahan. Kristen bukan sekedar agama. Karena itu di dalam kehidupan kita harus menikmati keberadaan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam orang percaya. Roh Kudus akan mendorong kita mempersembahkan doa, pujian, dan penyembahan untuk memuliakan Bapa secara terus-menerus di dalam roh kita. Dengan Dia adalah roh
karena Dia adalah Roh yang memberi kehidupan. Kesabaran adalah penundukan diri kita kepada Dia. Kesabaran menimbulkan damai sejahtera, sehingga doa, pujian, dan penyembahan yang kita persembahkan bukan hanya ucapan bibir yang hampa, tetapi memberi dampak kehidupannya yang memuliakan Bapa dalam kekekalan. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah sebagai pengikat yang mempersatukan kita, yaitu kasih dan pengampunan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara dikasih kita, orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, artinya bukan atau tidak duniawi, melainkan ilahi. Tuhan yang mengampuni adalah kehidupan kita dan hidup ini di dalam Dia. Mengampuni adalah suatu kebaikan, suatu kesabaran dari hidup kita. Ketika kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, pengampunan akan menjadi kebaikan, kebajikan dalam kehidupan kekristenan kita. Kasih adalah esens dari Allah, substansi kehidupan ilahi. Jadi, menaikkan kasih berarti mengenakan unsur kehidupan Allah. Kasih yang sedemikian adalah pengikat yang menyatukan dalam satu gabungan kesempurnaan, kelengkapan, dan kebaikan yang matang. Ketika kita dilahirkan baru, kita mengenakan kebaikan, kebajikan baru. Damai sejahtera Kristus adalah Kristus sendiri. Dengan damai sejahtera ini, Kristus telah membuat kedua bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi menjadi satu, menjadi manusia baru. Dan damai sejahtera ini telah menjadi bagian dalam pemberitaan Injil. Kita seharusnya memberi damai sejahtera ini menjadi juri dalam hati kita untuk kehidupan dalam tubuh kita. Akhirnya Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Kedapatan tak bercacat di hadapan Tuhan dalam pendamaian adalah kedapatan benar. Tidak bermasalah di matanya, baik dengan Allah maupun dengan manusia pada kedatangannya nanti. Karena kitab ini menekankan kebenaran untuk penanggulangan pemerintahan Allah, maka kitab ini mengharuskan kaum beriman yang berjalan dalam kebenaran menuntut hidup damai perdamaian dan mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan dengan penghakimannya. Di samping itu, saudara, para bidah, orang yang tidak percaya, yang meninggalkan jalan yang lurus,
dan mengikuti jalan kefasikan adalah cacat dan noda di antara kaum beriman. Tetapi kaum beriman yang menuntut hidup dalam pendamaian di dalam pemerintahan Allah seharusnya tanpa cacat dan noda, seperti Tuhan Yesus, sang anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Saudara yang dikasihi Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai keselamatan. Petrus menyuruh kaum beriman untuk menganggap kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk beroleh selamat dan bukan penundaan. Tidak memutarbalikkan nubuat-nubuat para nabi atau pengajar-pengajar para rasul seperti Paulus dan Petrus, agar mereka tidak dihakimi untuk dibinasakan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus seperti yang terjadi dengan para bidah ini. Dengan melakukan demikian dan menuntut untuk didapati oleh Tuhan dalam pendamaian dengan tak bercacat dan tak bernoda, kaum beriman mempersiapkan dirinya sendiri untuk kedatangan Tuhan dengan meyakinkannya kesabaran Tuhan dalam menunda janjinya seharusnya dianggap sebagai diperpanjangnya kesempatan bagi kaum beriman untuk bertobat agar memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Paulus mengajarkan pengajaran yang sama. Jadi kita harus memiliki kesabaran dan kehidupan yang kudus dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur telah memberikan kepada kami Roh yang kudus yang akan memimpin kehidupan kami di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami kembali datang mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan di hari Minggu ini. Kau masih dapat mengumpulkan kami walaupun secara online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu selalu ada, Roh-Mu selalu melindungi, menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur terus Tuhan tumbuh di tanah yang subur, yang mendengarnya terus bertumbuh di dalam Engkau semakin kuat, semakin berlari mencari Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman ya Bapa. Berkati kehidupan pelayanannya dan keluarganya semua dalam tangan kasih perlindungan-Mu. Kau pakai dia lebih-lebih lagi Bapa. Berkati juga hamba-Mu ya Bapa. Pak Niko dan keempat wakilnya ya Tuhan. Biar segala urapan-Mu terus turun padanya. Agar banyak jiwa-jiwa terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Dan biar tidak di Indonesia saja tapi terus ke negara-negara lain Bapa. Biar jiwa-jiwa mengenal Engkau lebih lagi dan mencintai-Mu lebih lagi. Berkati hamba-Mu juga ya Tuhan, Pak Agus dengan Ibu ya Tuhan. Peliharaan-Mu terus sempurna terhadap mereka Bapa. Dan Kau menjagai, melindungi dia terus dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Biar sampai di masa tuanya Engkau terus memelihara kehidupannya ya Bapa. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu di Petukangan Bapa. Biar mereka terus bertumbuh di dalam Engkau walaupun dalam pandemi ini Tuhan. Kami tidak pernah berkumpul bersama tapi kami percaya di dalam nama Yesus. Roh kami terus menyala-nyala rindu akan Engkau Tuhan, haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami anak-anak-Mu Bapa. Berkati juga Indonesia, pulihkan kami Tuhan dari segala sakit COVID ini ya Tuhan yang sedang melanda Indonesia, Omikron Bapa. Kami berdoa Tuhan belas kasih-Mu turun atas Indonesia agar kami dipulihkan dari Omikron ini ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau yang kami andalkan dari semua ini.
Kami percaya juga Engkau akan memulihkan Omikron dari Indonesia Tuhan. Siapapun mereka akan percaya bahwa Engkaulah ya Tuhan, dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan mereka menemukan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Indonesia Tuhan, biar roh-Mu terus damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Kau pulihkan Indonesia dari segala bencana Tuhan. Kau pulihkan anak-anak-Mu dan Kau pulihkan orang-orang yang belum percaya akan Engkau. Agar mereka terus melihat betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati pemimpin kami Indonesia Tuhan, Pak Jokowi. Roh bijak hikmat-Mu menyertainya ya Tuhan. Agar segala keputusan yang diambil semua datang daripada-Mu Bapak. Berkati para menteri, anggota DPR, MPR, dan gubernur serta jajaran-jajarannya Tuhan dari pusat sampai daerah. Roh takut akan Engkau terus melingkupi pemimpin bangsa kami Tuhan. Agar mereka bekerja tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Engkau dan untuk kemuliaan bangsa ini Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan, baik dari timur sampai barat, utara sampai selatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan, doa kami ini dan di dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.